Akhir tahun biasanya mulai banyak yang bahas nih soal resolusi tahun baru. Wah, jadi tahun ini udah ngapain aja, berapa yang achieve, dan bagaimana dengan tahun depan ya. Nah, video kali ini nggak pengen bahas itu ya. Video ini pengen ngajakin kita bahas sesuatu yang lebih esensial dari resolusi tahun baru yang biasanya isinya adalah target-target. Nah, kita mau bahas soal bagaimana kita perlu ya mengunjungi kembali atau bahkan merevisi misi dan visi hidup kita. Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mau bahas soal misi dan visi. Kalau teman-teman belum pernah memikirkan hal ini, ya saya rekomendasi untuk memulai dari baca buku Seven Habits of Highly Effective People, terutama di habit yang kedua, yaitu Begin with the End in Mind. Bab itu sebenarnya membahas sesuatu yang lebih gede. Jadi secara umum orang-orang yang sangat efektif itu memulai dari tujuan akhir. Tapi yang menarik adalah buku Seven Habits itu tidak sekedar mengajak kita untuk punya goal, misalnya punya target misalnya, tapi mengajak kita untuk memulai betul-betul dari tujuan yang sangat akhir sekali gitu ya. Yang disebut sebagai personal mission statement ya, pernyataan misi pribadi. Itu produk dari habit itu ya. Nah, ada satu latihan yang menarik ya di bab 2 atau di habit yang kedua itu. Kalau di bukunya sangat ekstrim. Jadi latihannya adalah kita diajak untuk membayangkan hari kematian kita. Nah, di hari kematian itu kita diajak untuk memikirkan orang-orang, pihak-pihak yang kita anggap penting dalam hidup. Kemudian kita menggunakan imajinasi untuk memikirkan mereka kira-kira akan mengucapkan apa pada saat kita meninggal itu. Mereka kira-kira akan mengucapkan apa tentang siapa kita selama hidup. Nah, jadi bisa jadi kita bayangin tentang keluarga, ya, pasangan, suami, istri, anak, sahabat-sahabat, rekan-rekan kerja, ya, keluarga besar barangkali kakak atau adik. Nah, pertanyaannya itu, ya, kalau mereka ditanya seperti apa sih kita sepanjang hidup, kira-kira mereka akan ngomong apa? Nah, itu sebenarnya adalah ekspresi atau mungkin bisa dibilang proyeksi ya dari bagaimana kita itu melihat diri kita. Ya, karena bukan berarti kemudian nanti kalimat itu kita minta tolong kepada pihak-pihak tadi, tolong nanti kalau saya mati kamu ngomong begini, bukan begitu. Tapi itu adalah ya semacam tadi ya ekspresi atau proyeksi dari keinginan kita sendiri ya. Kita tuh pengen jadi teman yang kayak apa sih? Kita pengen jadi kepala keluarga yang kayak apa sih? Kita pengen jadi kolega yang kayak apa sih? Di lubuk hati yang terdalam biasanya ada keinginan-keinginan itu. Nah, imajinasi kita tadi dituliskan, dituangkan. Lalu kita coba cari benang merahnya dan nanti akan ketemu tuh. Apa aja ya kata-kata kunci yang mendeskripsikan diri saya atau kehidupan yang ingin saya jalani. Itulah yang kemudian nanti bisa dibuat menjadi sebuah dokumen yang namanya personal mission statement. Nah, dari situlah baru kemudian diturunkanlah menjadi target-target nyata, ya kan, sehingga sehari-hari dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari kita punya panduan yang disebut sebagai kompas itu, kompas hidup kita itu. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan panduan keputusan sehari-hari. Nah, pertanyaannya kemudian kan adalah kalau saya sudah punya mission statement yang kemudian saya wujudkan ya, saya breakdown menjadi vision gitu ya, target jangka panjang, dan goals, target jangka pendek, kemudian menjadi ya rencana sehari-hari ya, mingguan, namanya di habit 3 namanya weekly planning. Pertanyaannya adalah dari mana sih saya tahu bahwa mission statement itu adalah sesuatu yang benar, itu adalah kompas arah yang tepat. Kan kompas sendiri alat yang harus dikalibrasi secara rutin kan. Bagaimana dengan mission statement? Dari mana saya tahu itu adalah rumusan yang benar untuk saya akhir hayat? Nah, menariknya adalah sebenarnya memang yang disebut sebagai mission statement itu bukan sesuatu yang patok baku ya. Dia bukan sesuatu yang tidak bisa diubah ya. Karena suka tidak suka ya. Nah, ini mundur sedikit di habit satunya ya, di be proactive. Kita diajak memahami bahwa diri kita tuh sebenarnya hidup ya di antara berbagai tegangan ya. Kita misalnya dibentuk oleh pendidikan ya.
kita dibentuk oleh pengasuhan, kita dibentuk oleh pengalaman, kita dibentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Jadi pada saat saya membayangkan end in mind misi tadi itu sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh. Maka pertanyaannya kemudian adalah, ya kalau seandainya pengaruh-pengaruh itu adalah hal yang baik semuanya, bagaimana kalau ternyata tidak? Bagaimana kalau itu ada hal yang sebenarnya tidak efektif ya? Nah, bukankah harusnya kita perbaiki atau kita tingkatkan atau kita revisi? Nah, jawabannya tentu saja iya. Maka dari itu, dokumen atau rumusan personal mission statement itu memang selayaknya kita tinjau ulang secara berkala. Nah, jadi ada proses yang bolak-balik gitu ya. Pada saat kita sudah menyusun personal mission statement, misalnya salah satu kalimatnya mengatakan bahwa saya pengen dikenang sebagai orang yang punya integritas, gitu ya. Nah, maka sehari-hari kan kita menjalani kehidupan based on itu. Jadi kita baca ya, seminggu sekali setidaknya kan anjurannya, seminggu sekali kita baca mission statement untuk kita bikin plan di minggu itu, namanya bikin planning. Nah, kita dianjurkan tuh untuk melakukan itu. Jadi menjadikan mission statement yang sudah disusun sebagai panduan mengambil keputusan sehari-hari. Nah, tapi rekomendasi yang saya temukan ya convincing adalah setahun sekali kita bisa justru ya, kalau tadinya tuh setiap minggu itu kita diajak untuk terlibat di dalam misi itu ya. Misi itu dijadikan dari bagian diri kita, kemudian kita ejawantahkan ke dalam action plan. Justru di akhir-akhir tahun sangat disarankan untuk kita kemudian mengambil jarak sama mission itu. Supaya apa? Supaya kita bisa refleksi. Bagaimana setahun ini saya menjalani hidup saya? Apakah kalimat saya ingin ya menjadi orang yang dikenang sebagai orang yang punya integritas itu apakah ekspresi tahun ini itu sudah selain atau seberapa lain sebenarnya? Kalau saya menulis misalnya saya ingin dikenang menjadi orang yang kreatif misalnya oleh kolega-kolega saya, pertanyaannya adalah apakah setahun ini atau seberapa tahun ini saya punya evidence bahwa saya sudah hidup berdasarkan hal itu. Nah, sehingga kita tidak selalu berada di tengah himpitan reaktivitas gitu ya sehari-hari. Nah, itu kita evaluasi dulu ya, termasuk ya mengambil jarak dan mengevaluasi jangan-jangan memang kalimat-kalimat atau di dalam rumusan mission statement itu mungkin ada yang sudah tidak terlalu menggerakkan saya, nggak terlalu menyentuh saya. Saya perlu mencari kalimat yang lebih pas, rumusan yang lebih pas. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya ada orang yang menemukan dalam penelusurannya menyusun mission statement itu ada kalimat saya ingin menjadi orang yang dikenang sebagai orang yang extra mile. Nah, pada saat dia merumuskan itu, barangkali dulu dia membayangkan, menganalisa dirinya itu orang yang kerjanya itu pas-pasan aja gitu ya, apa adanya aja, nggak ngasih lebih ya. Sehingga akhirnya dia nggak puas juga dengan apa yang dikerjakan. So, pada saat merenung dia mengatakan, saya pengen jadi orang yang dikenang sebagai orang yang extra mile. Nah, sekian waktu kemudian, mungkin sudah mulai tercapai itu ya. Pembentukan karakternya menjadi orang yang extra mile sudah mulai tercapai. Sehingga kata extra mile itu barangkali tidak lagi cukup untuk menggambarkan siapa dia atau siapa yang dia inginkan gitu ya. Nah, setelah direnungkan kembali, muncullah kata lain. Misalnya saya ingin dikenang menjadi orang yang menjalani hidup ya, pekerjaan saya dengan penuh cinta. Ini tidak untuk mengatakan bahwa dia tidak pengen lagi extra mile, tapi justru ini merangkum keseluruhan dirinya. Dia justru akan tetap kerja lebih baik ya, tapi tidak lagi semata-mata karena pengen extra mile ya. Tapi dia kerja lebih baik karena dia ingin memberikan segala sesuatunya dengan rasa cinta. Dia justru pengen ngasih lebih karena dia ingin mewujudkan cinta itu di dalam setiap pekerjaannya, setiap hal yang dia lakukan. Nah, sehingga kata saya ingin menjadi pribadi yang penuh cinta itu dirasakan lebih pas dibandingin dengan yang dulu saya ingin dikenang sebagai orang yang extra mile.
Nah, ini datangnya dari mana? Ya dari perenungan berkala. Jadi setahun sekali kita coba justru mengambil jarak dari mission statement kita, mengambil jarak dari diri kita yang setahun itu ya. Kemudian kita coba mengevaluasi seberapa kita cocok ya dengan yang kita tulis, dan apakah seluruh pernyataan mission statement itu masih memang cukup menggerakkan kita, menggugah kita. Nah, kira-kira begitu teman-teman semua ya. Jadi bagi teman-teman yang di akhir tahun ini ya sudah punya mission statement, ya, silahkan teman-teman coba renungkan gitu ya. Di akhir-akhir tahun ini apakah memang saya setahun ini sudah cukup menghidupi mission statement tersebut. Nah, dari situ kemudian lanjutkan tuh dengan merenungkan kembali bagaimana dengan saya yang ke depan. Ini kalimat rumusan ini masih oke nggak sih? Ya. Masih menjadi sesuatu yang menantang dan ingin saya wujudkan, atau dia sudah mulai terasa sesuatu yang biasa dan saya pengen olah lagi ya, saya pengen kembangkan lagi. Bagaimana caranya? Proses yang sama kita lakukan kembali. Jadi bayangkan ujung-ujung usia kita, lalu kemudian pihak-pihak siapa yang kita anggap penting. Nah, ini kan juga bisa berkembang ya. Misalnya ya orang dulu ya masih sangat muda gitu, membayangkan yang paling penting adalah barangkali pengakuan dari keluarga intinya saja gitu ya. Tapi seiring waktu dia melihat bahwa dia sebenarnya bisa kasih manfaat bagi masyarakat, lalu dia mulai memikirkan, oh berarti ada pihak lain selain keluarga inti saya yang perlu saya perhitungkan misalnya. Atau kebalikannya ya. Dulu sekali ada orang yang mungkin punya pemahaman bahwa yang penting untuk saya mintai apresiasi, afirmasi adalah teman-teman kerja pelanggan saya yang mungkin dulu dia menganggap bahwa dirinya didefinisikan oleh karirnya misalnya, tapi setelah berkeluarga gitu ya, setelah makin dewasa mungkin dia melihat oke, itu masih bisa jadi masih oke, tapi karena saya sudah punya keluarga dan segala macam, maka saya akan menekankan porsi yang lebih besar justru pada penilaian dari keluarga saya misalnya begitu ya. Nah, itu kan berarti kan memang perlu ya, artinya kita definisikan ulang siapa pihak-pihak yang penting di ujung usia itu, kemudian kita renungkan kembali ya, kita pengen dikenang seperti apa oleh mereka, tuliskan ya semacam kalimat-kalimat ya yang kita harapkan mereka ucapkan, bukan untuk diberikan kepada orang ya, bukan, tapi untuk kemudian dicari benang merahnya. Oh, harapan saya sebenarnya dikenang menjadi orang seperti ini. Dan jangan khawatir ya, personal mission statement itu meskipun judulnya personal, tapi kita bisa meminta masukan orang-orang yang kita rasa nyaman, kita percaya. Jadi pas kita sudah renungkan, minta aja. Apakah kepada keluarga, ya, kepada sahabat-sahabat kita. Coba ajukan ya, kalau saya nulis mission statement seperti ini, menurutmu bagaimana? Itu kira-kira kamu sebagai teman saya, keluarga saya, oke nggak gitu ya? Atau kamu berharap saya seperti apa? Itu juga bisa ya. Jadi masukan dari orang lain tentu saja bisa jadi sesuatu yang berharga ya untuk dimasukkan atau diintegrasikan di dalam personal mission statement kita. Nah, proses itu kemudian nanti akan menjadi revisi atau pengembangan dari personal mission statement yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, kira-kira gitu teman-teman semua ya. So, bagaimana sih hubungan antara mission statement dengan resolusi? Nah, tadi kalau saya melihat, biasanya kalau saya coba baca ya, resolusi, saya sih sebenarnya tidak terlalu menggemari istilah resolusi itu ya. Nah, tapi kalau saya baca ya yang orang-orang suka buat itu kan bentuknya biasanya target. Either targetnya adalah sesuatu yang kita lakukan, misalnya saya pengen rajin berolahraga misalnya gitu ya, atau sesuatu yang ingin kita capai, saya pengen pindah kerja yang punya penghasilan sekian, misalnya gitu. Biasanya bentuknya dua itu ya. Jadi behavior ya, tindakan, atau result atau hasil gitu ya. Nah, tapi time frame-nya kan biasanya setahun. Nah, dalam konteks bahasan begin with the end tadi, sebenarnya apa yang kita targetkan untuk kita lakukan atau kita capai dalam tahun itu sebenarnya adalah turunan dari personal mission statement. Nah, bahkan personal mission statement biasanya diturunkan dulu menjadi sebuah personal vision ya. Vision itu lebih konkret daripada mission statement, tapi orientasinya lebih panjang ya. Saya yang ingin dikenang menjadi orang yang kreatif, itu kalau saya bayangkan dalam 10 tahun ke depan, pengen menghasilkan apa sebagai pengejawantahan dari kata kreatif tadi. Oh, saya kan pengen menghasilkan sebuah teori, misalnya kalau orang akademisi misalnya gitu ya.
saya pengen menghasilkan sebuah karya orisinil. Nah, yang kelasnya seperti apa? Jangka panjang itu namanya vision. Nah, untuk mewujudkan itu kan harus ada target realnya ya di tahun ini. Nah, itu yang kemudian menjadi target tahunan sebenarnya, atau orang sering sebut sebagai resolusi tahun baru. Nah, proses penyusunan yang seperti ini mungkin akan membuat resolusi tahun baru kita lebih realistis, sekaligus lebih bermakna karena dia tidak sekedar dirumuskan based on tren yang sedang terjadi saat ini, tapi dia dirumuskan dari misi yang memang kita renungkan secara mendalam gitu. Nah, itu akan memberikan semangat yang jauh lebih besar daripada sekedar kita membuat target-target. Ya, ada orang yang misalnya bikin resolusi tahun baru pengen jalan-jalan ke Inggris misalnya, jalan-jalan ke Eropa gitu ya. Nah, kalau sudah punya mission statement dan vision kan pertanyaannya, perlu nggak sih sebenarnya ngejar itu gitu? Itu hal yang penting untuk dikejar apa enggak? Atau ada hal lain sebenarnya yang lebih penting untuk dikejar? Nah, itu kan pertanyaan paling mendasarnya kan. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.